Paula pun memberondong Baim untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, serta kondisi terkini Kiano. Paula kian panik saat tanpa sengaja melihat bekas ceceran darah putranya itu di kasur. Naas menimpa Kiano Tiger Wong, putra sulung pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya, Kamis kemarin bocah lucu dan menggemaskan berusia hampir 4 tahun itu mengalami insiden sampai alami luka hingga berdarah di kantor Baim Wong justru di saat sang papa tengah rapat. Bagian telapak kaki sebelah kiri Kiano tergores pisau chopper atau blender sehingga mengalami luka dalam dan panjang. Akibatnya Kiano harus dilarikan ke rumah sakit serta menjalani 7 jahitan untuk menutup lukanya. Tapi yang mengejutkan, Baim yang mengaku tak tega melihat Kiano kesakitan saat operasi, akhirnya memilih untuk tidak menemani jagoan kecilnya itu. Baim justru meminta bantuan suami Tia Ariesta, Irfan Ratinggang, untuk menemani Kiano ke rumah sakit. Dan inilah detik-detik saat Kiano menangis sejadi-jadinya saat akan dioperasi, serta upaya Irfan untuk menenangkannya. Bobo doang, bobo doang. Uni dikasih nggak? Uni. Ada satu. Ya. Ada satu sama donat yang coklat satu. Oke. Oke, ini uangnya nih, Pak. Ini uangnya, Pak. Ini uangnya. Ya, masukin kantong uangnya. Oke. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya, aku bawa pulang ya. Jadi dibersihkan dulu betadin, ya, kemudian disuntik obat dulu di sekitarnya, ya. Cuci dulu, cuci sebersih mungkin, kemudian dijahit, ya. Dijahit. Satu, dijahitnya pasti kita akan harus menggunakan benang yang harus diangkat. Ya, gitu ya. Karena apa harus pakai benang diangkat? Karena di daerah tumpuan berat badan. Iya, alhamdulillah udah sehat ya kak ya, udah enakan ya kak, udah baikan. Kaget banget. Sedih banget juga karena kan apa namanya di hari pertama kan belum dikasih tahu. Cuman pasti kan namanya ibu pasti ada feeling ya, kok kayak saya pengen telepon mulu nih, kok nggak bisa terus gitu. Nah terus gitu ya udah karena kan lagi acara apa gitu, terus ya udah terus pas besokannya dikasih tahu. Nah itu ya sedih, apalagi pas lagi proses di rumah sakit gitu aku. Baik. Selepas Kiano menjalani operasi, barulah Baim berani menemui putra sulungnya itu. Ya, selain menanyakan keadaan Kiano serta jalani operasi, Baim pun mengurai penjelasan terkait alasannya tidak bisa menemui Kiano saat operasi. Mana kakinya? Ini sakit gak sih kak? Suntikin. Sakit gak sih kak? Diapain? Dibuka. Jangan nangis ya tadi? Nangis? Dikit ya. Iya, jadi gini Papa ceritain dulu. Papa tadi nggak ikut gara-gara apa? Nggak tega lihat Kiano. Takutnya Kiano mikirnya Papa nggak nemenin. Papa itu nggak tega lihat Kiano teriak-teriak. Kita mau dibuka sama Papa apa ke dokter, masih inget nggak? Iya. Iya, karena Kiano nggak mau dibuka sama Papa, itu aja Papa nggak tega. Untungnya tadi Papa bilang. Jadi gading. Lagi mana? Dibuka juga. Ganti yang baru. Dikasih salep ya, supaya cepat sembuh karena dokternya kan pakai salep ya. Ini dokternya pesannya apa? Kiano nggak boleh kena Dikasih tahu. Nah itu ya sedih, apalagi pas lagi proses di rumah sakit gitu aku
nangis juga ya di sana ya, sama aja nggak liburan gitu. Namanya ibu ya kan selalu kayak main gede kan gitu. Perkembangannya juga bagus, baik, maksudnya ya sama aja kayak anak-anak kecil yang lain. Dan ciutnya nyali Baim melihat kondisi luka Keanu tampak nyata saat suami Paula Verhoeven itu harus membersihkan luka dan mengganti plester steril di luka lainnya yang ada di kaki putra tercintanya itu. Justru berkat bantuan Keanu yang tampak berani, Baim akhirnya berhasil membersihkan luka dan mengganti plester tersebut. Ayo kak, pakai ini kak. Yang gede. Gede dong, biar nggak kemana-mana. Ini tuh. Ya, kakak naik dia. Mobil transformer ya? Jadi bekas ini sebelum ini tuh sini nih bosku, ini dulu nih baru ini, ampun ya anak. Dingin kan? Nih lihat nih, mau Keanu yang tempel nggak? Buka ininya, oh beginiin. Modelnya kayak gitu, nah udah pasang semua Keren banget ya kayaknya. Jadi sebelum ini ini luka, dia pocel dikit ketika dia itu pakai anduk. Ini udah cuma pocel dikit, nangis gede. Udah selesai. Di mall bro, apa lagi? jatuh, kekoet semuanya. Ini ketawa dia, ampun dia. Pinter ya udah ya. Besoknya, hei, laki-laki tos dulu dong. Boys, Wih, keren banget nih bos, laki-laki nih bos. Yang nemanin ada asisten saya sama suaminya Kak Tia. Iya Tia, karena kan kalau Kak Baim kan suami saya kan emang kurang nggak tega kan gitu, udah karena sehari sebelumnya kan mungkin udah nangis sudah apa gitu, nggak tega. Kalau aku kan sebenarnya juga nggak tega nangis, tapi kan namanya ibu kan pasti lebih berani ya, mungkin nggak ngelihat darah atau apanya gitu. Sama aja sama kayak yang lain ya. Iya. Sebelumnya Baim juga sempat menjelaskan kronologis kejadian yang dialami Keanu serta kondisi kantor saat itu. Termasuk dirinya yang dengan panik langsung meninggalkan ruangan meeting untuk mengecek kondisi Keanu yang kakinya berlumuran darah. Udah lihat judulnya ya. Aduh, stres. Kamu nggak? Jadi ceritanya tuh saya kemarin tuh lagi meeting. Kalau saya lagi meeting tuh kadang-kadang temen-temen tuh jarang ada yang berani masuk. Nah kemarin tuh ada yang lari ya, dari sini nih. Sini. Biasanya orang kalau lihat saya meeting dari sini doang nih. Ini takut. Oh udah dia balik lagi. Oh dia gini. Kemarin gimana bang? Lihat sini lagi. Ini lagi rame orang. Dan Mas Keanu kakinya kena pisau. Wah. Saya langsung lari. Langsung lari? Iya pasti sih. Ya anak lagi meeting, lari nih di sini nih. Saya lari di sini. Nah posisi Keanu lagi di situ. Sini posisinya Keanu. Semua nih. Saya sempat bilang marah lah itu. Itu berarti ada kalian ya? Mana? Di sini ada kalian. Separah apa yang mau itu? Berdarah ya kan? Iya, kita sih nggak tahu kejadiannya pasti ya, karena susnya bawa lari dari ruang live ke sini gitu. Nah, dia katanya minta tolong. Aku kira ya kita kira. Yang gendong dia ke sini? Susnya Keanu. Oh sini kalau. Kalau katanya sih ini lagi main di ruangan live itu kan namanya barang-barang banyak. Terus apa namanya? Ada blender, bukan blender, chopper. Nah saya juga bingung kok bisa chopper kenanya di kaki gitu. Ternyata pas dengar ceritanya, choppernya itu dikeluarin sama Keanu dari pisaunya dikeluarin dari Keanu, di choppernya. Nah itu mungkin kan itu ada kasur kan, jadi mungkin pas dia itu nggak sengaja kegores sekali, iya karena kan yang terus di sebelah sini ya, dalamnya sini.
Tak hanya mengilas balik detik-detik saat kejadian, Baim juga memperlihatkan contoh mata pisau chopper yang melukai kaki jagoan sulungnya itu. Atas apa yang dialami putranya, Baim pun mengingatkan para orang tua dan juga para suster untuk tidak teledor dalam mengawasi anak-anak saat bermain. Dia main chopper apa sih? Chopper yang hijau kayaknya dia main tuh. Ampun deh. Nih kayak gini nih. Ya, kan dah. Tapi alhamdulillah ya, cuman segitu aja. Macam loh ini bos. Untuk dia main ini aja udah salah sebenarnya. Di sini dia udah nemuin. Au. Lemes ya. Lemes gak sih lo? Tuh lihat tuh darahnya tuh. Beuh. Kacau. Biarkanlah video-video ini tuh jadi pelajaran ya buat kita semua sebagai orang tua, apalagi juga suster. Berarti setiap gerakan anak tuh memang kita harus perhatiin, lihat. Nah iya sih itu paling menyenangkannya ya. Ciut nyali tak hanya dialami Baim saat harus menemani Kiano di rumah sakit, tetapi juga saat harus mengabarkan insiden berdarah yang dialami putra mereka itu kepada Paula yang tengah berlibur bersama sejumlah sahabatnya di Bali. Benar saja, saat Baim menceritakan insiden tersebut, Paula terdengar panik dan stres. Paula pun memberondong Baim untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, serta kondisi terkini Kiano. Paula kian panik saat tanpa sengaja melihat bekas ceceran darah putranya itu di kasur. Belum bilang Paula. Saya belum bilang Paula, bos jujur. Ini nggak tahu nanti mukanya seperti apa nih. Belum, nggak berani gue kan dia lagi liburan. Iya. Kasian. Nanti kok kepikiran gimana? Kiano kena pisau. Nah ini. Hah? Masih bisa? Astagfirullahaladzim sayang. Iya. Kok bisa? Kemarin nggak apa-apa kena doang, tapi aku tutupin dulu karena kemarin dia nangis. Gede nggak lukanya? Biasa. Lembab sayang, seberapa Pak gedenya? Segini. Ya ampun, Segini. ada aja ya ampun. Blender, kok bisa kena kaki tuh gimana ceritanya? Dia lagi main blender katanya, itu aja udah salah. Kok didiemin dia main blender, habis itu pisaunya dikeluarin. Pisaunya dikeluarin sama dia. Nah dari situ kagak tahu lagi lah, kagak paham. Di sini nih mainnya nih di kasur ini. Kasur ini. Coba CCTV itu darahnya baik tuh darah. Tahu sih, kelihatan ya. Apalagi nggak mau kasih lihat di darah. Ya ampun sayang, aduh ya Kelihatan ampun. sih. Ya, doain ya semoga cepat sehat Kianonya. Iya. Makasih kakak. Makasih Selamat ya. istirahat. Ya ada kakak. Sehat ya. Terima kasih dong. Cepat sembuh kakak. Makasih kakak. Cepat selalu. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu buat saya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah ini, tidak dengan kata-kata negatif yang akhirnya terbentuknya seperti Kiano ini. Nah saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan. Terlalu banyak cara untuk mendidik anak sih, nggak perlu kita nge-push dia untuk nggak boleh ini karena dia belum ngerti, dia cuma ngertinya kemauan dia harus dipenuhi kok nggak nangis. Itu dia, jadi memang terlalu banyak cara untuk mendidik. Menepikan insiden berdarah yang dialami Kiano Tiger Wong. Sesaat lagi akan hadir deretan artis yang menikah dengan bule dan langgeng sampai sekarang. Siapa sajakah mereka? Dan seperti apa potret keharmonisan rumah tangganya?